Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai penyulit. Proses persalinan dibagi menjadi 4 kala, yaitu 1. Kala 1. Pada kala 1 dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan abdomen, menentukan tinggi pundus uteri, memantau kontraksi uterus, memantau denyut jantung janin, menentukan presentasi, menentukan penurunan bagian terbawah janin, dan melakukan pemeriksaan dalam. 2. Kala 2 persalinan. Kala 2 persalinan dimulai dari pembukaan lengkap serviks 10 cm, dilanjutkan dengan upaya mendorong bayi keluar dari jalan lahir dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 persalinan disebut juga sebagai kala pengeluaran bayi. Gejala dan tanda kala 2 persalinan. Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya. Perineum menonjol, pulpa dan sphincter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Tanda pasti kala 2 ditentukan melalui pemeriksaan dalam, yang hasilnya adalah pembukaan serviks dalam, terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. 3. Kala 3 persalinan. Kala 3 persalinan dimulai setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Tanda-tanda lepasnya plasenta: terdapat perubahan bentuk dan tinggi pundus uteri, tali pusat memanjang, adanya semburan darah yang mendadak dan singkat. Untuk mempersingkat kala 3 persalinan, mengurangi jumlah kehilangan darah, dan mengurangi kejadian retensio plasenta, maka dilakukan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 terdiri dari 3 langkah utama. 1. Pemberian suntikan oksitoksin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. 2. Melakukan penegangan tali pusat terkendali. 3. Masase pundus uteri. 4. Kala 4 persalinan. Kala 4 persalinan dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir dalam 2 jam setelah lahirnya plasenta. Pada saat persalinan kala 4 dilakukan pemantauan. Di antaranya lakukan rangsangan taktil atau masase pundus uteri, evaluasi tinggi pundus uteri, estimasi kehilangan darah secara keseluruhan, periksa kemungkinan perdarahan dari robekan perineum, evaluasi keadaan umum ibu, dan lakukan dokumentasi atau temuan selama persalinan sampai pada kala 4. Selain memberikan asuhan kepada ibu selama proses persalinan, kita juga memberi asuhan kepada bayi baru lahir. Asuhan diberikan segera, aman dan bersih untuk bayi baru lahir yang merupakan bagian esensial dari asuhan bayi baru lahir. Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir meliputi pencegahan infeksi, penilaian awal, pencegahan kehilangan panas, pemotongan dan perawatan tali pusat, fasilitasi pemberian ASI, pencegahan perdarahan, pencegahan infeksi mata, pemeriksaan fisik, pemberian vitamin K, dan pemberian imunisasi hepatitis B0. Pemeriksaan 2 jam postpartum meliputi trias nipas,
Di antaranya adalah ASI, tinggi fundus uteri, dan lohea. Tujuan pemeriksaan untuk mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, pemberian ASI awal, kontak bayi dan ibu sejak dini, serta upaya untuk mencegah hipotermi pada bayi. Untuk mengetahui sudahlah ada bukaan, karena sudah berapa, Pak sudah masuk ke fase persalinan apa belum ya, Mas? Oh bagus, sudah bukaannya sudah 6 cm ya. Jadi ibu boleh tinggal di sini, pulang juga boleh. Kalau di sini jalan-jalan, duduk di bola ya. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah
itulah semua tugasku yang tak mengenal waktu. Berasa-rasa ringan tugas seorang bidan. Ku tak ingin tanda jasa, semua hanya ikhlas adanya. Ikatan Bidan Indonesia berasas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itu